Hukum tata negara normalnya nanti saya tunjukin, ya kan? Dengan tadi mengubah mengubah ketentuan undang-undang, threshold, menyiapkan macam-macam lah. Tapi kalau hukum tata negara tidak normalnya, maka bersiap-siaplah. Sewaktu-waktu ada perubahan yang signifikan, fundamental, besar, dan membuat kita kemudian harus menata ulang apa yang sudah kita tata selama ini. Dan kalau itu masalahnya adalah gelombang besar, maka bersiaplah terhadap gelombang besar itu. Jangan sampai kemudian gelombang besar datang, yang ada adalah jiwa-jiwa yang kerdil. Kira-kira gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru. Oke, saya selalu terinspirasi dengan kalimat di belakang sana itu, bahasa Prancis itu. C'est magnifique. Bahasa Inggrisnya it's wonderful. Keren bahasa Inggrisnya. Ya. C'est magnifique. Dan kita semua jadi wonderful, jadi bermutu, karena baik pertanyaan maupun uraian semuanya disponsori oleh semangat C'est magnifique dan Cokban, yaitu kritisisme, mempertanyakan, bahkan mewajibkan untuk bertengkar. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertengkaran. Itu bedanya antara berpikir dan berdoa. Kalau Anda berdoa nggak boleh ada yang ganggu, tapi berpikir harus diganggu. Tidak boleh ada KUHP yang menghentikan percakapan publik. Jadi kita mau tolak KUHP yang menganggap bahwa forum semacam ini itu berbahaya bagi negara. Lalu nanti disebut makar dengan segala macam kalimat. Saya balik pada problem tadi itu bahwa memang akhirnya percakapan harus diselesaikan di jalan. Itu intinya. Kalau lembaga-lembaga itu macet, sekarang kita lihat MK macet MK. Karena itu aja betul, geruduk aja supaya C'est magnifique itu poinnya. Kalau kita baca semua keterangan pemerintah ini seolah-olah kita punya uang, pasti APBN kita 2021 dapat 200 triliun tuh. Jadi pemerintah punya uang, APBN kita ada 200 triliun. Pertanyaannya, kenapa dompet mama tinggal 5.000 perak? Kan itu pertanyaan konstitusional. Kalau kepala keluarga Anda bilang saya punya uang, anaknya akan bilang kenapa saya nggak bisa jajan? Artinya dia simpan uang itu adalah hak kita. Uang itu mesti dibelanjakan supaya ekonomi tumbuh. Jadi kalau dia disimpan di APBN dan dibanggakan dia punya uang, itu artinya nggak ada belanja negara yang memungkinkan dompet mbak-mbak itu bertambah. Kan itu logikanya. Jadi nggak boleh negara menyimpan uang, nggak bisa. Itu harus dibelanjakan dan harus kembali pada daya beli rakyat. Jadi sekarang kita curiga, kenapa dia punya uang dia nggak belanjain? Pasti dia akan belanjain nanti 2023 buat beli suara orang miskin itu. Orang yang miskin dengan mudah dibeli suaranya. Jadi negara sengaja memiskinkan orang untuk dibeli nanti di tahun pemilu. Itu curangnya negara. Itu pentingnya kita konsolidasi pikiran hari ini supaya kita bisa duelkan argumen nanti. Tapi duel argumen hanya satu fasilitas. Lebih dari itu adalah duel yang disebut tadi kedaulatan rakyat. Itu yang disebut people power. Jadi people power itu bukan makar, tapi hak rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Bung Rocky. 3 penanya terakhir yang mana Pak? Yang baju hijau tuh? Ini. Ya. Yuk, boleh. Anda. Udah 3. Sebelah sini belum. Hah? Sebelah sini belum. Sebelah sini belum. Mana mahasiswa? Ada yang pernah pertanyaannya nendang nggak? Ada sebelah sini belum. Saya pertanyaan tentang saya. Sebelah sini belum. Masa sebelah sana terus? Sebelah sini dong Pak. Biar ada pertanyaan sejati. Sebelah mari. Boleh dia. Nanti sebut nama 4 aja yang orang. Terima kasih. Nanti berikutnya lagi. Kita punya seri panjang nih ke depan. Asik. Yang berani Pak. Sebut nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Suhartono alias Arjuno. Saya berlatar belakang dari akar rumput yang paling rendah. Kalau saya pakai pakaian seperti ini, saya dikasih sama anak saya. Karena ada salah satu anak saya yang mempunyai level sampai ke Asia. Alhamdulillah.
Jadi menurut saya, kalau orang Indonesia mau berhasil, harus punya kecerdasan menyampaikan gagasan. Pertanyaannya Bapak. Pertanyaannya, saya ingin cerita dulu bahwa terjadi di masyarakat dalam hal ekonomi itu berkompetisi. Bayangkan, di RT itu untuk menambah dana RT itu ada Pak, ini waktu udah ya, maaf, Jadi memisahkan banyak penanya yang di sampah pasar. organik dan non organik. Sampah non organik dan organik itu oleh ibu-ibu RT dipisahkan. Bayangkan, pemulung 5 orang pagi-pagi itu dalam bak sampah yang sama nggak ada isinya. Sampai sejauh seperti itu kemiskinan yang terjadi di negeri kita ini. Ya, itu saya karena saya seorang guru, saya punya empati melihat apa yang terjadi saat ini. Yang jadi pertanyaan di sini, saya setuju dengan apa yang sedang digagas dan diperjuangkan oleh Bapak Lanyala. Bapak Lanyala yang saya tahu ini kalau orang Makassar bilang katanya belak-belakan. Betul Pak Masa? Arti Lanyala itu adalah belak-belakan. Pertanyaannya, Nah, pertanyaannya secara metodologis, praktis, sistematis, bagaimana supaya kembali yang UUD 45 ini sehingga pasal 33 sehingga kita dididik oleh jalan yang lurus melalui bapak-bapak tokoh-tokoh Indonesia ini bisa secara efektif. Demikian. Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Tempat sampah aja kosong. Bener-bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tempat sampah aja kosong ya. Tempat sampah aja Nama kosong. saya Nur Surya, Pak. Udah Saya, keterlaluan itu. kebetulan apa ya, aktivis koperasi. Saya ingin menanyakan ke Pak Faisal Basri. Karena tadi kan Bapak menjelaskan bahwa kondisi ekonomi negara kita ini sudah sangat carut marut menurut saya. Nah ini bagaimana gitu loh Pak? Jadi kita di masyarakat itu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Sedangkan oligarki sendiri itu kan tidak bisa tumbang tanpa adanya kebijakan dari si pemegang pemerintah. Nah ini bagaimana ke depannya? Sedangkan situasi persaingan baik nasional maupun internasional itu kan akan menjadi semakin sulit ke depan. Lalu kita sendiri tidak punya daya produksi yang bagus. Nah ini bagaimana apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita berkonsolidasi di masyarakat terutama para penggiat aktivis ekonomi kerakyatan. Saya mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Bila bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Abang Rendang habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bang, nama saya Ahmad Sofyan dari PS. Ini pertanyaan singkat aja untuk Bang Rocky dan Lanyala sama Bang Faisal Basri. Bang, ini kan 7 presiden kita selalu kalah Bang lawan kemiskinan Bang. Apalagi saat ini Indonesia itu selalu dikerjain sama 2 negara kan, Amerika sama satu lagi Tiongkok. Kita itu dijepit, gimana caranya negara kita ini biar keluar dari jebakan-jebakan itu Bang, gitu kan. Kalau negara udah aman di dalam, pasti kan musuh kita dari luar, gitu Bang. Untuk mencapai kedaulatan yang sesungguhnya itu kan saat ini kita juga belum berdaulat secara ekonomi dan apalagi untuk di sila terakhir keadilan sosial, kita selalu kalah di keadilan sosial Bang. Untuk itu ya bagaimana caranya dalam kondisi seperti ini, apalagi dunia saat ini juga kan sedang perang. Artinya kalau dunia sedang perang kan otomatis tatanan dunia juga berubah gitu Bang. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Koswara dari Jawa Barat. Saya ingin mendengar dari seluruh narasumber yang luar biasa, bagaimana nih kita membuat roadmap menuju kepada kesejahteraan. Terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bung Faisal Basri. Ya, kalau dirangkum barangkali ada 2 ya. Pertama, bagaimana memberdayakan diri kita ya, menjadi satu kekuatan yang